Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Shihobi dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada video ini teman-teman. Nah alhamdulillah untuk konten hari ini Denny sudah membawa atap zinc, yaitu untuk dipasang sebagai dinding dari kamar mandi ya teman-teman. Dan alhamdulillah nanti Denny bakalan bersih-bersih lahan juga di sini. Dan yang utama kita akan memasang atap zinc dulu ya teman-teman. Nah jadi Denny sekarang bakalan lanjut saja bekerja, karena untuk hari ini Denny sendirian saja teman-teman, karena bapak hari ini ada kesibukan untuk membersihkan lahan kebun yang ada di atas bukit teman-teman. Nah berhubung cuaca panas, jadi bapak juga mau cepat membersihkan lahan di sana agar dapat menanam kebun jagung teman-teman. Nah jadi Denny bakalan kerja sendiri untuk hari ini dan akan memasang atap zinc dulu teman-teman. Habis itu nanti disambung untuk bersih-bersih lahan. Nah oke, Denny bakalan langsung saja bekerja teman-teman, agar mempersingkat waktu, agar juga pekerjaannya lekas selesai teman-teman. Nah kenapa Denny bawa sengnya ataupun atap zinc seperti ini teman-teman? Karena di tempat Denny sulit untuk mencari atap zinc yang kayak teman-teman bilang, yaitu yang seperti plat teman-teman. Itu sulit untuk dicari tempat ini. Maklumlah karena tempat Denny desa teman-teman. Jadi hanya atap yang seperti ini yang dapat Denny cari teman-teman.
Nah, oke teman-teman, karena atap zinc-nya sudah habis, Denny baru bawa 4 buah tadi, 4 lembar. Karena kalau Denny juga mau bawa banyak sekaligus semuanya itu akan sulit ya teman-teman, karena perjalanan jauh. Denny harus berulang-ulang kali melangsir untuk membawa atap zinc ini. Jadi perlahan-lahan Denny bawa sedikit, dan besok akan kita bawa 4 lembar lagi untuk yang bagian situ dan sini teman-teman. Jadi pekerjaannya perlahan-lahan nanti selesai juga ya teman-teman. Ini baru selesai sekitaran separuh lah teman-teman, sudah hampir selesai. Karena ini kan tidak akan kita dinding, ini nanti adalah pintu, dan tinggal bagian sini dan bagian situ yang akan kita bikin atap zinc sebagai dinding teman-teman. Nah oke, jadi kita sambung untuk lihat dulu bibit cabai yang kita tinggikan kemarin plastiknya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah cabenya setelah kita tinggikan lagi plastiknya ini, penutupnya ini, pertumbuhannya semakin bagus teman-teman. Ini sudah kelihatan hijau dan juga dia sudah berdiri tegak teman-teman, dan sudah memiliki 2 helai daun. Ini dia teman-teman, akan saya dekatkan kameranya. Nah ini dia teman-teman cabenya, alhamdulillah tumbuhnya bagus teman-teman. Nah ini sudah berdaun 2 teman-teman. Dan yang sebelah sini itu, yang sebelah kanan itu bibit cabai bimas ataupun yang besar panjang teman-teman. Dan ini kurang tahu apa namanya daerah teman-teman. Dan ini yang cabai lokal daerah Denny. Ini lumayan banyak teman-teman. Nanti akan kita buat sebagai akan kita buat gadunya, ataupun akan kita cangkul-cangkul di sini nanti. Insya Allah akan kita buat sebaik-baik mungkin teman-teman, agar juga bisa jadi contoh buat teman-teman. Karena Denny hanya bisa berbagi ilmu soal bertani saja teman-teman. Nah lahan kita juga tidak lama lagi bakalan bersih. Dan sayang sekali tadi turun hujan teman-teman. Harusnya tadi Denny bisa bakar-bakar. Ketika kita memasang atap zinc, malahan turun hujan, dan akhirnya rerumputannya basah lagi teman-teman, dan tidak bisa dibakar lagi. Ini ada kayu, ini sudah dipotong-potong, sudah ditumpuk di sini teman-teman.
Kenapa ditumpuk di sini? Agar dia cepat kering dan nanti setelah kering akan dipindahkan ke pondok. Nah, jadi ini di sini dibikin sementara saja agar dia terkena sinar matahari dan cepat kering, teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah Denny udah mengumpulkan kayu-kayu yang tadi yang masih hijau ya. Tadi Denny sudah potong-potong yang bisa dimanfaatkan, Denny manfaatkan ke situ, dan yang tidak bisa dimanfaatkan Denny tumpuk agar nanti kering bisa dibakar teman-teman. Nah jadi karena lumayan panas juga, Denny istirahat sebentar teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, Denny sangat bersyukur karena Denny mau bercerita sedikit dengan teman-teman. Buat teman-teman yang juga penasaran kenapa Denny bisa punya lahan ini dan siapa yang membelikannya untuk Denny. Alhamdulillah teman-teman, jadi lahan ini ialah milik lahan sendiri, tidak seperti kebun jagung yang di atas sana. Itu ialah lahan milik orang lain teman-teman, kita hanya menumpang. Dan lahan ini alhamdulillah ialah lahan milik sendiri. Jadi lahan ini dibelikan oleh Pak Cik Misai Malaysia, yang berasal dari Malaysia ya teman-teman. Pak Cik Misai Denny yang berasal dari Malaysia. Alhamdulillah dahulu ini diberikan Pak Cik Misai untuk Denny kelola dengan orang tua, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Denny diberi kesempatan untuk mengelola lahan ini teman-teman. Nah jadi ini diberikan oleh Pak Cik Misai Malaysia
Semoga beliau diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan alhamdulillah teman-teman, Denny mau berbagi sedikit cerita dengan teman-teman, mengisi waktu Denny yang istirahat ini, teman-teman. Tapi di sini Denny bukan ada niat untuk mengeluh ya teman-teman. Denny hanya ingin berbagi sedikit cerita bersama dengan teman-teman semuanya, sahabat subscriber Anak Desa, yang sudah setia mendukung Denny hingga sekarang Denny berada di 10.000 subscriber. Alhamdulillah, memang mungkin menurut orang lain itu bukanlah hal yang luar biasa, tapi menurut Denny ini adalah suatu pencapaian yang alhamdulillah membuat Denny merasa semakin semangat, teman-teman. Nah, jadi bagaimana ceritanya sehingga Denny bisa bertemu dengan Pak Cik Misai? Nah, jadi ceritanya itu teman-teman, dahulu Pak Cik Misai itu membantu Om Wahid Sniper Sumatera, teman-teman, channel YouTube Sniper Sumatera. Dan alhamdulillah waktu itu Denny dan orang tua pergi ke tempat Om Wahid, sering sekali pergi ke situ karena pada waktu itu memang keadaan itu sangat sulit sekali ya teman-teman. Waktu itu Denny dan Bapak kerjaannya masih memotong sawit sekitar 2 tahun yang lewat lah teman-teman. Waktu Denny masih menduduki bangku SMA teman-teman, ataupun sekolah menengah atas. Jadi waktu itu Denny pergi ke tempatnya Om Wahid bersama Ibu Denny, dan Om Wahid itu ialah saudara kandung dari Ibu Denny. Dia adalah saudara laki-laki yang paling kecil di antara mereka semua teman-teman. Lalu Denny pergi ke situ dengan ibu, dan singkat cerita Pak Cik Misai melihat keadaan kami dan mungkin dia bertanya kepada Om Wahid bagaimana dengan keadaan kami teman-teman. Alhamdulillah, singkat cerita Pak Cik Misai membantu kami melalui Om Wahid, dan kemudian Pak Cik Misai memberikan pekerjaan kepada Bapak, yaitu untuk beternak teman-teman. Alhamdulillah, Pak Cik Misai memberikan kami modal untuk beternak, itulah ternak bebek yang ada di belakang, dan juga membelikan 2 ekor sapi teman-teman, yang pada waktu itu harga sapi itu satu ekornya itu 9 juta rupiah teman-teman. Alhamdulillah, Denny sangat bersyukur. Waktu itu Denny masih memotong sawit bersama Bapak, dan setelah dipertemukan dengan Pak Cik Misai, Denny dan Bapak tidak lagi memotong sawit. Denny fokus untuk kerja sendiri, usaha sendiri teman-teman. Ya, kalau mengingat itu teman-teman, kadang Denny mau menangis, karena memang dari kecil Denny itu dari umur 3 tahun pergi merantau ke sini di bawah orang tua, hidup di hutan dari kecil dengan keadaan yang sangat sulit sekali ya teman-teman. Yang hanya ada di badan, baju yang ada di badan, hanya itulah harta kita yang paling berharga teman-teman. Dan singkat cerita, sambung cerita tadi teman-teman, kami pun berhenti untuk memotong sawit dan langsung beternak, dan itulah hari-hari pekerjaan Denny mengambil makanan sapina. Lalu kemudian karena Pak Cik Misai melihat keseriusan Bapak dalam bekerja, Pak Cik Misai kemudian memberikan Bapak pula modal untuk berkebun jagung teman-teman. Alhamdulillah, waktu itu kebun jagung kami baru 1 kantong, dan setelah Pak Cik melihat keseriusan Bapak dalam berkebun, Pak Cik Misai kemudian memberikan kami modal untuk berkebun teman-teman. Alhamdulillah, itulah sekarang lahan yang ada di atas. Sejak dari dulu itulah modal kami putar-putarkan, sehingga sekarang kami bisa mempunyai kebun yang sangat luas teman-teman. Alhamdulillah, Denny sangat bersyukur kepada Allah, karena Denny memang yakin seberapa sulit pun, seberapa susah pun kehidupan itu akan ada titik terangnya teman-teman. Denny itu kalau bercerita soal masa lalu itu mudah sekali menangis teman-teman, karena Denny sudah merasakan bagaimana susahnya kehidupan ini teman-teman. Itulah kenapa Denny memutuskan untuk membantu orang tua dan juga berkarya di YouTube. Semoga nanti Denny bisa sukses dan juga bisa menyekolahkan adik-adik Denny setinggi-tinggi mungkin teman-teman, dan juga membantu orang tua Denny.
Jadi dulu sebelum Pak Cik Misa itu datang ke keluarga Denny, membantu Denny, pekerjaan Denny dengan bapak itu ialah memotong sawit, teman-teman. Waktu itu Denny masih sekolah, bapak itu biasanya bangun pagi, pergi melihat kebun sebentar. Waktu itu kebun kami masih sedikit ya teman-teman, kebun jagung, dan lahannya seperti biasa masih menumpang. Bapak pergi melihat kebun jagung, dan lalu bapak pergi memotong sawit, teman-teman. Itulah pekerjaan bapak sebagai buruh tukang potong sawit. Lalu teman-teman, Denny pun pergi sekolah, pagi-pagi sudah bangun dan pergi sekolah. Setelah pulang sekolah, Denny terkadang memang ada uang belanja, terkadang tidak, ya tergantung ekonomi lah teman-teman. Kadang bapak sudah gajian, Denny ada belanja, dan terkadang tidak ada. Tapi tidak apa-apa teman-teman, Denny tidak pernah mengeluh soal uang belanja. Yang penting bisa makan, bisa sekolah, alhamdulillah Denny sudah senang teman-teman. Dan memang Denny juga sudah rasakan kalau kita itu miskin teman-teman. Dalam dunia pergaulan pun kita itu dibeda-bedakan teman-teman. Denny pun jarang pada teman-teman. Waktu Denny sekolah, orang-orang itu memilih-milih teman. Seperti Denny jarang ada teman teman-teman. Terkadang Denny hanya sendirian, dan terkadang ada juga orang yang mau berteman dengan Denny, tapi pilih-pilih orangnya teman-teman. Lalu terkadang setelah Denny pulang sekolah, Denny pun akan lanjut untuk memotong sawit teman-teman. Denny juga waktu sekolah kelas 2 SMA, semenjak itu Denny sudah mulai bekerja memotong sawit. Sebenarnya Denny sudah memotong sawit itu semenjak waktu sekolah menengah pertama teman-teman, ataupun SMP kelas 1. Waktu itu umur Denny 13 tahun, Denny sudah ikut bapak, membantu bapak untuk memotong sawit. Dan singkat cerita tadi, Denny setelah pulang sekolah pergi, biasanya karena sekolah menengah atas itu pulangnya jam 3 teman-teman. Denny pulang ke rumah jalan kaki, terkadang ada teman Denny yang mau antar Denny, terkadang jalan kaki teman-teman. Denny pulang ke rumah dan langsung ganti baju, makan, habis itu lanjut pergi motong sawit teman-teman. Biasanya Denny itu pergi pukul 3:30 berangkat, bawa bekal air minum, ambil peralatan dan langsung berangkat ke kebun orang teman-teman. Jadi Denny motong sawit orang, angkut ke tepi jalan, ke pinggir jalan, dan terkadang Denny dapat gaji itu ataupun upah 100, terkadang 150.000 teman-teman. Alhamdulillah memang tidak seberapa, tapi paling tidak Denny tidak memberatkan orang tua lagi. Dan alhamdulillah waktu itu uang SPP Denny itu 100.000 per bulannya teman-teman. Denny itu tidak pernah meminta kepada orang tua, Denny mencari sendiri. Alhamdulillah walaupun sedikit, Denny tidak terlalu memberatkan orang tua lagi. Ya begitulah cerita kehidupan Denny teman-teman. Di waktu Denny kecil juga, waktu pertama merantau di sini, Denny sudah ingat semuanya teman-teman. Tapi rasanya kalau diceritakan semuanya itu tidak akan cukup 1 jam 2 jam teman-teman, karena ceritanya itu sangat panjang dan Denny sudah mengalaminya, bagaimana susahnya kehidupan itu teman-teman. Makanya Denny ingin membantu orang tua dan memutuskan berhenti sekolah, agar nanti adik-adik Denny yang 4 orang lagi bisa meneruskan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi teman-teman. Nah jadi begitulah teman-teman perjalanan hidup Denny sewaktu SMA, dan sampai sekarang Denny sudah dipertemukan dengan sahabat subscriber yang orang-orang baik dari luar sana. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman, karena berkat teman-teman semuanya Denny juga sudah berada di titik ini teman-teman. Oh iya, Denny juga mau beritahu sedikit informasi lagi. Alhamdulillah kemarin pagi-pagi sekali Denny mendapat rezeki lagi dari sahabat subscriber anak desa yang berasal dari Samarinda teman-teman. Alhamdulillah beliau menyumbang kepada Denny senilai
5 juta rupiah, 1 juta untuk diberikan kepada Ibu Deni, dan 4 jutanya lagi akan dibelikan untuk kamera teman-teman. Karena Deni masih menggunakan HP, beliau membelikan Deni kamera teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk beliau kepada saudara tersebut. Semoga saudara tersebut sehat selalu, diberikan umur yang panjang, dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari itu, sore harinya itu pula teman-teman, Deni juga dapat rezeki lagi. Alhamdulillah, Deni sangat bersyukur sekali karena di zaman yang sulit ini masih dipertemukan dengan orang-orang baik seperti teman-teman semuanya. Deni mendapat rezeki lagi dari sahabat subscriber juga. Beliau juga tidak mau namanya disebutkan. Beliau berasal dari Malaysia teman-teman. Dan beliau menyumbang kepada Deni 2 juta rupiah untuk proyek modal pondok ini teman-teman. Alhamdulillah, semoga beliau sehat selalu, diberikan umur yang panjang, dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Deni ucapkan terima kasih untuk sahabat subscriber yang sudah mendukung Deni dan mensupport Deni sehingga Deni bisa berada di titik ini dan semakin semangat untuk berusaha teman-teman. Nah, jadi sekian dulu teman-teman mungkin untuk bincang-bincangnya dan sedikit cerita tentang bagaimana Pak Haji Misai bisa bertemu dengan keluarga Deni dan bisa membantu Deni, dan sedikit cerita tentang perjalanan hidup Deni teman-teman. Alhamdulillah, Deni di sini tidak ada maksud apa-apa teman-teman. Deni hanya ingin meluruskan dan memberikan kebenaran kepada teman-teman semuanya. Dan Deni juga tidak ingin mengeluh kepada teman-teman, hanya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah rasa penat ini sudah selesai, dan Deni juga sudah menyampaikan perasaan Deni dan perjalanan hidup Deni kepada teman-teman semuanya. Dan Deni bakalan lanjut untuk bersih-bersih lahan teman-teman, agar nanti kita bisa cepat menanam cabainya. Karena di sana masih banyak kayu yang akan dipotong-potong, tapi mungkin untuk memotong-potong kayu bakalan Deni sudahi dulu. Deni bakalan ambil pohon pinang untuk melanjutkan pemasangan dari pagar sebelah situ teman-teman. Nah oke, Deni bakalan lanjut untuk mengambil pohon pinang.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pekerjaan kita hari ini lumayan banyak juga teman-teman. Mulai dari bersih-bersih, melihat cabai, dan juga memasang pagar dari kamar mandi dan pagar dari pondok teman-teman. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit pekerjaan kita berangsur-angsur akan selesai teman-teman. Semoga saja 2 hari ke depan ini cuacanya panas teman-teman, dan tidak turun hujan dulu, agar pembersihan lahan ini bisa cepat selesai. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah karena hari sudah sore, Denny juga cuma sendirian. Jadi untuk konten hari ini mungkin sekian dulu. Denny mau pulang lagi untuk edit dan upload lagi teman-teman, karena perjalanan ke kampung juga lumayan jauh. Jadi Denny bakalan pulang dulu, dan sekian dulu untuk video hari ini. Saya ucapkan banyak maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan banyak maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak desa, salam mantu perper, dan salam salor merdet. Mantap.